Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang sejarah. Sisi gelap seorang raja. Kisah Raden Wijaya dan rahasia di balik kemegahan Majapahit. Sebelum tanah Jawa diguncang perang, sebelum hutan tarik bernama Majapahit, Raden Wijaya hanyalah satu bayang di antara istana yang megah. Putra dari Mahisa Campaka, menantu Raja Kertanegara, dan keturunan dari darah Ken Arok, lelaki pertama yang menebas takdir demi singgasana. Ia dibesarkan bukan dalam pelukan kelembutan, melainkan di bawah bayang-bayang dendam dan sejarah yang panjang. Di dalam dirinya mengalir warisan api yang dahulu menyulut kematian Tunggul Ametung, api yang menjadikan Ken Arok raja, api yang diwariskan dari generasi ke generasi, membakar diam-diam di dalam dada pewaris Wangsa Rajasa Singhasari. Pada tahun-tahun terakhirnya berdiri megah namun rapuh. Kertanegara, raja yang penuh cita-cita dan keberanian, telah menjauhkan diri dari adat dan jalan leluhur. Ia ingin membuka laut, merangkul tanah-tanah seberang, menantang Raja Mongol di utara dengan keberanian yang bagi sebagian dianggap kebodohan. Wijaya menyaksikan semua itu dengan mata terbuka dan hati yang bergejolak. Ia mencintai Kertanegara tidak hanya sebagai mertua, tetapi sebagai api lain yang membakar gelap Nusantara. Namun cinta itu tak membutakan. Ia tahu Kertanegara telah terlalu jauh melangkah, terlalu keras menolak utusan dari utara, dan terlalu percaya bahwa tanah Jawa akan selalu tunduk pada lidah yang fasih dan tekad yang besar. Dalam diam, Wijaya resah. Ia duduk di antara aula istana, menyimak para penasihat yang saling berbicara, tapi di dadanya tumbuh kekhawatiran. Ia melihat pasukan dikerahkan ke Sumatera, melihat istana menjadi kosong dari penjaga, dan mendengar bisik-bisik tentang Jaya Katuang dari Kediri yang menanti waktu seperti harimau lapar di dalam bayang hutan. Namun siapa akan percaya pada seorang menantu muda yang tak memiliki takhta? Siapa akan mendengar suara lirih yang kalah oleh denting ambisi raja? Maka pada suatu malam, ketakutan itu mewujud. Pasukan Kediri menyerbu saat malam masih pekat. Pintu gerbang Singhasari terbuka seperti perut yang robek, dan dalam waktu yang terlalu singkat untuk disebut perang, Kertanegara gugur dengan leher tertebas. Raden Wijaya berdiri di balik dinding aula, mendengar jeritan dan denting senjata, dan dalam hitungan napas, semua yang dikenalnya lenyap. Ia tidak sempat meraih pedang, tidak sempat mengucap selamat tinggal pada istrinya, tidak sempat apa-apa kecuali melangkah ke belakang, melarikan diri bersama beberapa orang yang masih setia, dan membiarkan darah keluarganya membasahi lantai istana. Ia melarikan diri bukan karena pengecut, melainkan karena tahu harapan belum sepenuhnya musnah. Jika ia mati malam itu, maka tidak akan ada yang tersisa dari Wangsa Rajasa, tidak akan ada tanah untuk ditumbuhi kembali. Ia membawa bukan hanya tubuhnya, tetapi nyala yang masih tersisa dari Singhasari, nyala yang ia jaga lebih erat dari hidupnya sendiri. Namun pelarian bukan jalan yang mulus. Setiap langkah adalah pengkhianatan pada kehormatan seorang kesatria. Ia menyamar, berjalan di antara semak dan lumpur, tidur di hutan, makan dari akar, dan dalam keheningan malam ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih Raden Wijaya, bangsawan dari Wangsa Besar, ataukah hanya seorang buronan tanpa tempat pulang? Namun di antara bayangan itu, ia masih merasa nyala itu belum padam. Ia masih mendengar suara Ken Arok bergema di kepalanya. Bukan suara yang ia kenal, tapi suara dari darah yang menggelegak, suara leluhur yang menolak menyerah. Setelah berhari-hari menghindari mata musuh, kakinya membawanya ke Madura, ke wilayah yang masih tak sepenuhnya tunduk pada Kediri. Di sana ia bertemu Arya Wiraraja, seorang tua yang dahulu adalah pejabat Singhasari, kini menjadi penguasa Madura yang cerdas dan licik, namun belum sepenuhnya kehilangan kesetiaannya pada Wangsa Rajasa. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan antara pelarian dan tuan rumah, tetapi pertemuan antara dua ambisi, Dua bara yang lama tertutup. Abu Arya Wiraraja menerima Raden Wijaya bukan karena kasihan,
tetapi karena ia melihat kemungkinan, melihat potensi. Bersama-sama mereka mulai menenun benang rahasia, menyusun rencana yang lebih besar dari sekadar pelarian. Wijaya, dalam hati yang masih luka, menerima peran baru. Peran sebagai benih yang akan tumbuh kembali, peran sebagai api yang menunggu, waktu untuk menyala. Namun dalam kesunyian, Wijaya tahu bahwa jalan di depannya bukan jalan kemenangan cepat. Ia harus memulai dari dasar, dari kehinaan, dari ketiadaan. Ia harus menelan harga diri, menyusun wajah baru, dan berpura-pura tunduk kepada Jaya Katuang jika ingin menyelamatkan cita-cita yang lebih besar. Ia tidak bisa lagi hidup sebagai pangeran yang agung, tetapi harus menjadi akar yang menembus tanah, menanti waktu untuk muncul ke permukaan sebagai pohon yang menjulang. Di malam-malam Madura yang sunyi, Raden Wijaya duduk menatap langit. Ia memejamkan mata dan mengingat wajah Kertanegara, lalu wajah Ken Arok, lalu bayangan Singhasari yang terbakar. Semua itu menjadi bahan bakar bagi tekad yang tak bisa mati. Ia tahu jalannya akan panjang, penuh luka dan pengkhianatan, tetapi ia telah memilih. Ia akan menapaki jalan itu, bukan demi mahkota semata, tetapi demi menyalakan kembali warisan api yang sempat nyaris padam. Dan di malam itu, di tengah tanah asing, dengan hanya langit sebagai saksi, Raden Wijaya bersumpah, dari kehancuran ini, akan lahir kerajaan yang lebih besar dari Singhasari. Majapahit belum bernama, namun dalam dada Wijaya, ia sudah ada, seperti bara yang menunggu angin. Angin pagi di sepanjang pesisir timur Jawa membawa aroma garam dan kematian. Di balik bukit-bukit yang gundul setelah perang, Raden Wijaya berjalan tanpa lambang, tanpa mahkota, tanpa gelar. Yang tersisa padanya hanyalah nama dan sejumput harapan yang hampir mati. Tubuhnya luka, pakaiannya koyak, namun matanya menyala, bukan oleh amarah yang membabi buta, melainkan oleh luka yang mengendap, membentuk tekad yang keras seperti batu. Ia bukan lagi pangeran yang ditinggikan istana, melainkan lelaki yang dirampas segalanya dalam semalam. Di sisinya, beberapa lelaki setia turut serta, Ranggalawe, Nambi, Sora, Kebo Anabrang, nama-nama yang kelak akan menoreh sejarah, namun kini, hanyalah pelarian yang kelelahan. Mereka bukan pasukan, hanya bayang-bayang dari kejayaan Singhasari yang kini tinggal abu. Jalanan licin dan berlumpur, tapi kaki mereka tetap melangkah, menghindari desa-desa yang sudah dikuasai pasukan Kediri, menembus hutan dan rawa, seperti bayangan yang tak diinginkan siapapun. Mereka adalah sisa dari sebuah kerajaan yang hancur, sisa dari masa lalu yang telah dibakar Jaya Katuang hingga hangus. Setiap malam Wijaya termenung di bawah langit. Ia tidak menangis, tidak mengumpat, tetapi diam yang memekakan telinga. Dalam diam itulah ia mendengar suara dari dalam dirinya, suara warisan yang tak bisa dilupakan. Kau cucu dari darah Ken Arok, bisik hatinya. Bukan dilahirkan untuk lari, tapi untuk menunggu waktu menebas kembali. Namun suara itu bukan sekadar dorongan. Ia juga belati yang menusuk nurani, sebab ia tahu Ken Arok pun meraih tahta dengan darah dan pengkhianatan. Apakah jalan yang sama sedang ia warisi? Di tengah pelariannya, ketika tubuh mulai melemah dan arah seakan tak lagi jelas, nama Arya Wiraraja terlintas dalam benaknya. Lelaki tua itu pernah menjadi bagian dari Singhasari, dahulu ditugaskan Kertanegara sebagai penguasa Madura. Ia dikenal cerdik, bahkan kadang berbahaya, tetapi masih menyimpan benih kesetiaan kepada Wangsa Rajasa. Dan di sanalah, di tanah Madura yang terpisah laut, Wijaya menggantungkan harapan terakhirnya. Bersama para pengikutnya yang lelah namun masih tegak, ia menyeberangi laut. Tidak membawa apa-apa selain tekad dan ingatan, Arya Wiraraja menerima mereka dengan mata tajam dan senyum tipis. Ia bukan orang yang mudah ditipu, bukan pula lelaki yang akan tergerak hanya oleh kisah duka. Tapi di mata Raden Wijaya, ia melihat api yang serupa. Api dari zaman yang sama, dari luka yang sama. Ketika keduanya duduk berdua dalam ruangan bambu yang tenang namun penuh waspada, tidak banyak kata yang dibutuhkan. Arya Wiraraja mengangguk dan Wijaya menunduk. Bukan tunduk sebagai hamba, tapi sebagai seseorang yang mengerti. Bantuan selalu datang dengan harga, namun dalam pertemuan itu lahirlah kembali benih yang nyaris binasa. Aku tidak akan menolongmu untuk menghidupkan Singhasari, kata Arya Wiraraja perlahan.
Tapi jika kau ingin membangun sesuatu yang baru dari tanah ini, aku akan membantumu. Kalimat itu seperti matahari pertama setelah musim hujan panjang. Wijaya mengerti, ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Singhasari telah mati. Yang bisa ia bangun bukanlah kebangkitan, melainkan kelahiran baru. Dan untuk itu ia harus merelakan nama lama, membuang bayang-bayang Kertanegara, dan menanam wajah baru yang akan tumbuh dari tanah yang belum tersentuh. Namun bantuan Arya Wiraraja datang dengan satu saran yang bagi sebagian dianggap hina. Ia meminta Wijaya untuk berpura-pura tunduk pada Jayakatwang, musuh yang telah membunuh mertuanya dan menghancurkan istananya. Untuk dapat bertahan, Wijaya harus datang ke Kediri, menghadap sang raja baru, dan meminta izin membuka perkampungan di sebuah hutan jauh dari istana, seolah-olah ia adalah pecundang yang telah benar-benar menyerah. Raden Wijaya terdiam lama mendengar saran itu. Di batinnya amarah dan rasa malu membakar, tetapi ia tahu, kadang api harus disembunyikan di balik abu, agar menyala lebih besar di kemudian hari. Maka dengan hati getir, ia menyusun kata-kata penuh kepalsuan dan membawanya ke Kediri. Jayakatwang, yang mabuk kemenangan dan buta oleh takhta yang direbut dengan cara mudah, menerima permohonan itu tanpa curiga. Biarlah ia membangun kampung kecil di hutan Tarik, katanya dengan angkuh. Ia bukan ancaman lagi. Dan disinilah awal dari sesuatu yang kelak menggemparkan Nusantara. Di tanah asing, di tempat yang belum memiliki nama besar, Wijaya mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan dari perang. Waktu. Kembali ke Madura, ia memeluk diam-diam kemenangan kecil itu. Bukan kemenangan di medan perang, tapi kemenangan menaklukkan dirinya sendiri. Ia telah melewati batas seorang kesatria, merendahkan diri bukan karena kalah, tapi karena mengatur ulang langkah. Di matanya kini, hutan Tarik bukan sekadar tempat pengasingan. Ia adalah rahim. Dan Wijaya adalah benih yang siap tumbuh, diam-diam dalam gelap hingga tiba waktunya menyembul ke atas dan menyala lebih terang dari siapapun. Malam itu, di bawah pohon kelapa yang condong ke laut, Wijaya kembali menatap langit. Tidak ada istana, tidak ada emas, tidak ada takhta, hanya tanah, tubuh yang luka dan bara yang masih menyala. Namun untuk yang satu ini, ia tahu, bara itu tidak akan padam lagi. Ia sudah terlalu banyak kehilangan untuk kembali mundur. Ia akan diam, ia akan menunggu, dan ia akan membalas. Karena dari luka ini sejarah baru akan ditulis, bukan oleh darah bangsawan, tapi oleh tekad seorang pelarian yang menolak mati. Hutan Tarik menyambut Raden Wijaya bukan dengan pujian, melainkan dengan kesunyian dan aroma tanah yang basah. Tak ada genta istana, tak ada bendera kemenangan. Yang ada hanyalah pohon-pohon tinggi menjulang, sulur-sulur liar yang mengikat, dan udara lembab yang menggigit tulang. Namun di balik semua itu, Wijaya menemukan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di istana. Tanah yang belum tercemar oleh ambisi, ruang kosong yang bisa diukir kembali menjadi sesuatu yang besar. Tanah perawan seperti lembaran kosong sejarah menunggu ditulis dengan darah dan kehendak. Dengan izin dari Jayakatwang yang dungu oleh rasa menang, Wijaya mendirikan pemukiman kecil di tengah belantara ini. Ia menamai tempat itu Majapahit, nama yang berasal dari buah maja yang pahit rasanya namun tumbuh liar di sekitar sungai. Pahit, seperti nasibnya, seperti jalan yang ia tempuh, tapi dalam kepahitan itu tersembunyi kekuatan, sesuatu yang tak mudah diluluhkan, sesuatu yang sanggup bertahan dalam ujian panjang. Hari-hari pertama adalah perjuangan diam. Tidak ada pasukan, tidak ada istana, hanya para pengikut setia yang membangun pondok dari batang pohon dan atap dari daun kelapa. Ranggalawe dan Sora memimpin perburuan dan pengawasan. Nambi mencatat logistik. Kebo Anabrang bertanggung jawab atas rintisan jalan dan irigasi. Namun semuanya masih kecil, nyaris, tak terlihat. Majapahit dalam tahun-tahun awalnya adalah benih yang tertanam dalam tanah gelap, tak dikenali siapapun. Namun justru dalam kesunyian itu, Wijaya menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari pasukan, kepercayaan. Ia tidak memerintah dengan suara keras tetapi dengan kesabaran. Ia menumbuhkan kesetiaan dalam hati para pengikutnya, bukan dengan janji emas tetapi dengan teladan. Ia bekerja bersama mereka,
memanggul batu, menebas pohon, merencanakan tata letak pemukiman dengan teliti. Dari pangeran istana, ia menjadi tukang bangunan sebuah kerajaan yang belum bernama. Namun malam-malam di Majapahit tak pernah benar-benar tenang bagi Wijaya. Dalam tidurnya yang singkat, mimpi buruk datang seperti arus deras. Ia melihat wajah Kertanegara, leher yang tertebas, darah yang membasahi lantai istana. Ia mendengar jeritan istrinya yang tidak sempat ia selamatkan. Dan di balik semua itu, suara dari darahnya sendiri terus berbisik. Suara yang membawa nama Ken Arok leluhurnya, pembunuh berdarah dingin yang juga pendiri sebuah wangsa. Apakah ia akan menapaki jejak yang sama? Apakah kekuasaan memang hanya bisa dibangun dari pengkhianatan dan kematian? Di siang hari, ia menyibukkan diri. Tapi di malam hari, sunyi di hutan tarik menelanjangi segala ketakutan. Kadang ia bangkit dan berjalan seorang diri di tepi sungai. Ia bicara dalam hati, tidak kepada Tuhan, tetapi kepada para arwah. Aku bukan Ken Arok, aku bukan Kertanegara, aku adalah aku, dan aku akan membangun, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menebusnya. Namun tekad saja tidak cukup. Wijaya sadar bahwa Majapahit tak akan bisa tumbuh besar tanpa sekutu dan perlindungan. Ia mengirim utusan rahasia kembali ke Madura kepada Arya Wiraraja. Melalui sandi-sandi kuno dan pesan tersembunyi, ia meminta bantuan yang lebih nyata, pasukan, alat, dan penyusupan ke dalam Kediri. Arya Wiraraja, yang juga haus akan perubahan, tidak tinggal diam. Ia mulai membangun jaringan di bawah tanah, menanam bisik-bisik tentang kebobrokan Jaya Katuang, memupuk ketidakpuasan para adipati yang mulai muak terhadap pemerintahan Kediri yang lemah dan sombong. Majapahit pun tumbuh pelan-pelan, dari sekadar pondok menjadi perkampungan, dari perkampungan menjadi benteng kecil. Tidak terlihat dari luar, tapi di dalamnya, roda sejarah mulai bergerak. Raden Wijaya mengatur strategi seakan-akan sedang menyulam jaring raksasa. Setiap simpul adalah orang yang percaya padanya. Setiap benang adalah jalur rahasia yang terhubung dari Madura hingga ke pedalaman Jawa Timur. Namun yang membuat Wijaya berbeda dari penguasa sebelumnya adalah ini. Ia belajar dari kehancuran. Ia tahu bahwa kekuasaan yang dibangun dengan cepat akan runtuh lebih cepat. Maka ia menahan diri. Ia tidak menyerang, tidak memancing perhatian. Ia seperti harimau yang berbaring tenang di bawah bayang pohon, menunggu waktu untuk menerkam. Dan waktu itu akhirnya datang, sebuah kabar dari utara, dari laut yang jauh. Pasukan Mongol dari Kubilai Khan sedang bergerak menuju Jawa. Dulu Kertanegara pernah mencoreng wajah utusan mereka. Kini mereka datang untuk membalas, membawa ribuan prajurit asing dengan senjata dan disiplin yang tak dikenal di tanah Jawa. Ketika kabar itu sampai ke telinga Jaya Katuang, ia panik. Tapi ketika kabar itu sampai ke telinga Wijaya, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak Singhasari runtuh, ini bukan akhir, bisiknya dalam hati, ini adalah jembatan. Dalam kedatangan musuh yang asing itu, ia melihat peluang. Ia akan menyambut mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai alat. Ia akan merunduk lebih dalam, lalu mencengkeram lebih keras. Seperti Ken Arok yang menggunakan keris milik orang lain, ia akan menggunakan pasukan asing untuk menumbangkan Kediri. Malam itu, di Majapahit yang masih sunyi, Raden Wijaya duduk di depan api unggun kecil. Angin membawa suara hutan dan desis serangga. Di matanya, kobaran api itu bukan hanya nyala kayu, itu adalah bayangan dari kerajaan yang akan ia bangun, satu yang belum dikenal dunia, tapi akan menjadi pusat dari segalanya. Ia tidak terburu-buru. Sejarah tidak diburu waktu, ia hanya menunggu satu celah kecil. Dan ketika celah itu terbuka, ia akan masuk, dan tidak akan pernah keluar sebagai orang yang sama. Langit pesisir utara bergemuruh saat kapal-kapal asing mengoyak cakrawala. Buritan perahu-perahu dari negeri jauh itu menjulang, mengusung panji berwarna kelabu yang tak dikenal oleh rakyat Jawa. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan, utusan murka, dari Kubilai Khan telah datang. Wajah-wajah mereka asing, mata mereka sipit dan penuh api, membawa tombak logam dan busur yang bisa mencabik dari jauh. Mereka datang bukan sebagai pelancong, melainkan sebagai mesin balas dendam. Dulu, Kertanegara menghina mereka, mencacah wajah utusan mereka. Dan kini mereka datang untuk menghapus kerajaan itu dari peta. Tak tahu bahwa Singhasari telah lama tumbang.
Raden Wijaya memandang dari kejauhan, dari balik semak dan pepohonan, ketika pasukan Mongol mendarat di Tuban. Ia tahu inilah saat yang telah ditunggunya. Ia tidak merasa takut, tidak juga bergembira. Yang ia rasakan adalah ketenangan tajam, seperti seorang dalang yang tahu lakonnya sudah masuk babak ketiga. Ia tidak akan melawan kekuatan itu, tidak sekarang. Ia akan menyalurkan alirannya, seperti air yang menggerakkan batu besar tanpa terlihat. Dengan hati-hati, Wijaya mengirim utusan kepada Panglima Mongol, Ikemese, Kauhasing, dan Shipi. Dalam suratnya, Wijaya memperkenalkan diri sebagai menantu Kertanegara, satu-satunya pewaris sah kerajaan Singasari yang kini hancur oleh pengkhianat bernama Jaya Katwang dari Kediri. Ia meminta bantuan pasukan Mongol untuk menjatuhkan musuh bersama itu, sambil bersumpah akan tunduk kepada Khubilai Khan jika kemenangan diraih. Sebuah janji yang bagi bangsa Mongol terdengar manis dan cukup untuk membuka hati para panglimanya. Pasukan Mongol haus akan darah dan pengakuan, menyambut tawaran itu tanpa ragu. Mereka tak tahu lika-liku politik Jawa. Mereka hanya ingin menuntut balas. Dan siapa yang lebih pantas menjadi sekutu jika bukan orang yang juga menjadi korban? Wijaya menyambut mereka seperti tamu kehormatan, memberi jalan memandu rute menuju jantung Kediri. Ia sendiri ikut dalam perjalanan itu, menuntun ribuan tentara asing dengan siasat seperti pawang menggiring macan. Jaya Katwang di Kediri tidak sempat bersiap. Kota itu diserbu dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah dilihat rakyatnya. Benteng-benteng runtuh oleh ledakan dan teriakan yang asing. Pasukan Kediri meskipun banyak, tak sanggup menahan gelombang gempuran dari dua arah, depan oleh Mongol dan dalam oleh pengkhianatan yang telah disusun Wijaya. Dalam hitungan hari, tahta Jaya Katwang runtuh. Sang raja tua itu ditangkap dan dijatuhkan, tanpa kemuliaan, tanpa perlawanan berarti. Sejarah menuliskannya sebagai akhir dari Wangsa Kediri, takluk oleh kekuatan yang datang dari dua arah, timur yang dibakar dendam, dan utara yang tak kenal ampun. Namun kemenangan ini bukan akhir, melainkan jembatan menuju babak yang lebih kelam. Di saat pesta kemenangan baru akan dimulai, Wijaya diam-diam menyusun skenario terakhirnya. Ia telah meminjam tangan Mongol untuk merobohkan musuh, tapi ia tahu Jawa tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan asing. Ia tahu dalam darah leluhurnya bahwa tanah ini tidak akan mau dicengkeram oleh bangsa luar, betapapun kuatnya. Maka ia mulai menarik diri perlahan. Dengan dalih mempersiapkan persembahan bagi Khubilai Khan, ia kembali ke Majapahit, membawa serta pasukan kecil dan pengikut setianya. Ia berpamitan seolah ia adalah sekutu yang patuh. Tapi sesungguhnya, di balik senyum sopannya, ia menyiapkan tanahnya menjadi perangkap. Ia mengatur Majapahit dengan teliti. Sungai-sungai diarahkan, jalan-jalan dirintis dan benteng-benteng dipertebal. Pasukan disusun, bukan dalam parade, tapi dalam diam. Ketika pasukan Mongol menyadari bahwa Wijaya tak kembali membawa persembahan, melainkan persiapan untuk menyerang, mereka semuanya sudah terlambat. Dalam satu gebrakan yang dirancang cermat, pasukan Majapahit menyerang balik. Raden Wijaya, yang selama ini dianggap tunduk, menampakkan taringnya. Ia bukan sekadar pewaris Singhasari, tapi pendiri kekuasaan baru, dan ia tak akan membaginya dengan siapapun. Pertempuran terjadi dengan ganas. Pasukan Mongol terjebak di tanah asing, terkepung di antara hutan dan rawa, tak bisa bergerak secepat di negeri mereka. Mereka akhirnya dipukul mundur, dikejar hingga ke kapal-kapal mereka. Dalam luka dan kehilangan, mereka angkat layar pulang ke Tiongkok, membawa kabar pahit bahwa tanah Jawa bukan tanah yang bisa ditaklukkan. Dan di atas tanah Tarik yang dulu hanya hutan, Raden Wijaya berdiri dalam senyap. Ia tidak mengangkat pedang tinggi, tidak menabuh gendang kemenangan. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya sejak Singhasari runtuh, ia telah mengukir tempatnya sendiri dalam sejarah. Ia bukan lagi pelarian, ia adalah raja. Namun dalam hatinya, ia tidak merasakan sukacita. Yang ia rasakan adalah beban yang baru dimulai. Ia telah menang, tetapi kemenangan ini memanggil pertanyaan baru. Bisakah ia menjaga apa yang telah ia bangun? Mampukah ia menjadi raja yang tidak mengulang dosa leluhurnya?
Dan bisakah tanah ini disatukan tanpa mengorbankan nurani? Malam itu Raden Wijaya termenung di halaman Majapahit yang belum rampung. Angin membawa bau tanah, darah dan kemenyan dari upacara kemenangan. Di langit bintang-bintang berkerlap-kerlip seperti mata para leluhur yang menatapnya. Ia menutup mata, menarik napas dalam, dan untuk sesaat ia merasa seluruh dunia hening, menunggu langkahnya yang berikutnya. Sebab kini seluruh arah sejarah telah bergeser dan ia berada di porosnya. Pagi itu datang perlahan di Majapahit. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, seolah langit sendiri enggan menguak hari yang baru. Namun di tengah kabut itu, terdengar bunyi gamelan yang lirih, tidak meriah, tidak riuh, melainkan tenang dan sakral. Di halaman yang belum lama dibersihkan dari puing-puing peperangan, rakyat Majapahit berkumpul. Mata mereka tertuju pada satu sosok, Raden Wijaya, yang berdiri dalam busana kebesaran, wajahnya dingin, mata tajam menatap ke barat, ke arah tanah-tanah leluhurnya yang kini telah menjadi miliknya sepenuhnya. Ia tidak tersenyum. Tak ada kemenangan dalam matanya. Yang ada hanyalah beban. Hari ini ia dinobatkan sebagai raja, sebagai penguasa Majapahit, pemegang kuasa atas tanah yang dulu berserakan oleh perebutan, kini disatukan dalam satu nama. Namun tak ada mahkota yang ringan. Yang bertakhta tak bisa lagi tidur tenang, sebab setiap malam akan datang mimpi buruk tentang pengkhianatan, kelaparan dan darah. Upacara penobatan dilakukan dengan segala syarat keagamaan yang sakral. Pendeta-pendeta dari berbagai penjuru datang, membawa dupa, mantra, dan air suci dari 7 mata air. Di hadapan api, Wijaya bersumpah atas nama para leluhur, atas nama Dewa Wisnu dan Siwa, bahwa ia akan menjaga Majapahit dengan seluruh jiwanya. Tapi di dalam hatinya, sumpah itu lebih dalam dari sekadar ucapan. Ia bersumpah pada arwah Kertanegara, pada Ken Arok yang darahnya mengalir dalam dirinya, bahwa ia akan menjadi raja bukan karena ingin berkuasa, melainkan karena ingin menebus semua yang telah hilang. Maka ia mengambil gelar Kertarajasa Jayawardana, nama yang memuat 2 hal, kekuatan dan kemenangan. Tapi ia tahu, nama itu tidak akan menjamin kesetiaan. Di dalam lingkaran para pengikutnya sendiri, benih iri sudah mulai tumbuh. Sora, sahabatnya yang dahulu menemaninya di hutan tarik, mulai bertanya dalam diam, "Mengapa bukan aku?" Ranggalawe, pemuda pemberani dari Tuban, mulai merasa terpinggirkan. Nambi, yang mengatur logistik dan strategi dengan teliti, merasa dirinya pantas lebih dari sekadar patih. Dan Kebo Anabrang, prajurit tangguh yang menjelajah laut bersama pasukan Mongol, kini diam seperti bara di bawah abu. Wijaya menyadari semua itu. Ia tahu bahwa kemenangan di medan perang tidak berarti kedamaian di dalam istana. Justru setelah tahta diperoleh, pertarungan sejati dimulai, bukan melawan musuh di luar, tapi membungkam racun dalam tubuhnya sendiri. Maka ia mulai memperkuat jaringan istana, mendirikan sistem pengawasan, mendekatkan para pendeta dan yang paling penting, menikahi keempat putri. Kertanegara, sebuah langkah yang bukan hanya menyatukan darah, tapi menyatukan klaim atas legitimasi. Namun, langkah itu pun menjadi bara baru. Bagaimana mungkin seorang raja menikahi keempat saudara perempuan sekaligus? Apa yang ada dalam pikirannya? Bagi Wijaya, itu bukan nafsu, itu adalah strategi. Dengan menikahi keempat putri itu, ia tidak hanya merangkul Wangsa Singasari sepenuhnya, tetapi juga memastikan tak ada darah sah Kertanegara yang menjadi ancaman di luar istana. Semua ia bawa ke dalam, semua ia peluk dalam jubah kebesaran. Tapi, cinta bukan perkara politik. Di dalam kamar-kamar istana, para permaisuri itu membawa luka mereka masing-masing. Mereka adalah putri-putri yang kehilangan ayah, kehilangan tanah, dan kini dijadikan simbol penyatuan. Tidak semuanya mencintai Wijaya. Sebagian menerima, sebagian menolak dalam diam. Tapi di mata rakyat, itu adalah langkah mulia. Raja yang menanggung beban dan menyatukan sisa-sisa tanah yang tercerai-berai. Hari-hari pasca penobatan dilalui dalam kerja keras. Wijaya membangun Majapahit bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi sebagai lambang ketahanan Jawa. Ia mendirikan lumbung-lumbung besar, memperluas jaringan irigasi, menghidupkan kembali perdagangan dengan luar negeri. Pelabuhan-pelabuhan di
Tuban, Gresik, dan Canggu kembali riuh oleh kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Champa. Rakyat mulai merasakan kedamaian yang nyata, meskipun di dalam tembok istana, ketegangan belum benar-benar surut. Setiap malam, Wijaya berjalan seorang, diri di taman belakang istana, di bawah pohon maja yang pahit. Di sanalah ia merenung, mengingat kembali bagaimana semua ini bermula. Dari darah, pengkhianatan, pelarian, hingga kebangkitan. Ia tahu, segala yang telah ia capai bisa runtuh dalam satu malam, jika ia lengah. Tapi ia tidak takut. Ia telah melewati maut, pengasingan, dan tipu daya. Kini ia adalah raja, tapi bukan raja yang memerintah dengan kebesaran, melainkan dengan kewaspadaan. Dan di ujung malam itu, ketika angin berhembus dari arah hutan yang dulu ia bangun dari nol, Raden Wijaya menatap langit dan bergumam lirih, Majapahit telah lahir, tapi anak ini belum dewasa. Dan aku harus menjaganya, bahkan dari diriku sendiri. Begitulah penobatan itu tak hanya menjadi puncak kemenangan, tapi juga awal dari ujian panjang. Sebab kerajaan sejati bukan yang didirikan dengan pedang, tapi yang dipertahankan dengan kesetiaan dan pengorbanan. Dan Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, harus menapaki jalan itu sendirian, di antara cinta, curiga, dan darah para leluhur yang tak pernah benar-benar hilang dari bayangannya. Langit Majapahit cerah, namun di balik dinding istana angin berubah arah. Bukan lagi badai dari luar, melainkan desau pelan dari dalam, dari hati yang bergolak, dari sekutu-sekutu yang mulai merasa asing di hadapan seorang raja. Setelah penobatan, Raden Wijaya bukan lagi teman seperjuangan, bukan lagi pelarian yang disembunyikan, tetapi raja yang duduk di puncak hierarki, dikelilingi oleh rasa hormat, namun juga oleh diam-diam yang tegang. Sora, sahabat lama yang dulu, menyelamatkan nyawa Wijaya, tak lagi tersenyum sepenuh hati. Ia melihat dirinya makin dijauhkan dari lingkar pengambilan keputusan. Ranggalawe, putra Bretu Mapel, pemimpin muda dari Tuban yang dulu mendobrak gerbang Kediri bersama pasukan laut, merasa kehormatannya dikebiri. Nambi, yang disayang sebagai patih utama, justru kian mencuat, membuat bayang-bayangnya semakin menekan mereka yang pernah berdiri setara. Dalam diam, kegetiran tumbuh, dan Wijaya, ia menyadarinya. Ia bukan orang yang buta, tapi ia memilih diam. Karena yang dikhianati sekali bisa mengkhianati lagi, dan karena di mata raja, kesetiaan harus teruji di saat damai, bukan hanya dalam perang. Namun keheningan itu tak berlangsung lama. Desas-desus mulai beredar bahwa Sora berniat memberontak. Tidak ada bukti nyata, hanya kabar yang tumbuh dari bisik-bisik, mengalir seperti racun di kolam suci. Wijaya gelisah. Ia mengenal Sora sejak masa pelarian di utara, sejak Majapahit belum ada nama. Tapi kini ia tak lagi yakin. Kekuasaan, pikirnya, adalah ujian bagi persahabatan. Dan ketika seorang sahabat menginginkan lebih dari yang diberi, maka persahabatan itu berubah menjadi tuntutan. Wijaya memutuskan untuk bertindak. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketegasan. Ia memanggil Sora ke istana. Dalam pertemuan itu, keduanya duduk dalam diam yang lama. Mata mereka saling mengunci. Sora bertanya, "Apakah aku telah berubah di matamu, Kertarajasa?" Wijaya menjawab, "Tidak, tapi tak semua hal tetap seperti dulu. Kita hidup dalam dunia yang mengharuskan memilih antara perasaan dan tanggung jawab." Dan dengan kata-kata itu, ia tidak menghukum Sora, tapi mencabut kepercayaan. Sora kembali ke rumahnya, membawa luka yang tak berdarah, tapi menganga dalam. Tak lama kemudian meletuslah pemberontakan. Tidak datang dari luar, tapi dari tubuh Majapahit sendiri. Ranggalawe mengangkat senjata, membawa pasukan dari Tuban. Ia merasa tak dihargai, merasa dikhianati oleh istana yang dulu ia bantu dirikan. Tapi bagi Wijaya, ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah cermin bahwa Majapahit yang ia bangun belum utuh. Ia belum berhasil menyatukan hati, hanya tanah. Pertempuran berlangsung di Sungai Tambak Beras. Ranggalawe, meski gagah dan berani, jatuh dalam duel. Darahnya mengalir ke hilir, di bawah arus menuju laut. Dan di istana Wijaya termenung lama. Ia tidak merayakan kemenangan. Ia hanya duduk sendiri di balai belakang, memandang cawan yang setengah kosong.
Beginikah harga sebuah kerajaan? Bisiknya, lirih Makawan menjadi musuh. Darah saudara menjadi fondasi kekuasaan, namun itu belum akhir. Setelah Ranggalawe muncul Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe, sekaligus orang yang dulu menyelamatkan Wijaya dari pelarian. Kini ia juga mengangkat senjata, mungkin karena dendam, mungkin karena kecewa. Wijaya tidak melawan dengan amarah. Ia tahu, setiap pemberontakan bukan hanya karena ambisi, tapi karena kegagalan dalam merawat kepercayaan. Tapi Majapahit tidak boleh runtuh hanya karena luka batin. Maka pasukan dikirim, istana diperkuat, dan sekali lagi darah mengalir, bukan dari musuh asing, tapi dari bekas penyelamatnya. Wijaya mulai merasakan kesendirian itu tumbuh. Dulu ia dikelilingi oleh saudara seperjuangan, kini ia dikelilingi oleh mata-mata dan pengkhianatan. Dalam malam-malam yang sunyi, ia memandangi peta-peta Jawa yang terbentang di ruang dalam istana. Setiap titik di sana adalah nama orang yang dulu ia kenal. Tapi siapa yang bisa dipercaya kini? Bahkan dalam keluarganya sendiri, ia mulai melihat percikan api yang bisa membesar kapan saja. Maka ia memperkuat struktur pemerintahan. Ia menunjuk Gajah Mada Muda untuk mulai belajar sistem keamanan. Ia mengatur ulang kedudukan pejabat, menghidupkan kembali lembaga keagamaan untuk menenangkan batin rakyat. Ia tahu, kekuasaan harus dilingkupi bukan hanya oleh kekuatan militer, tapi juga oleh ketenangan spiritual. Ia mendirikan candi-candi, memerintahkan penulisan kembali ajaran-ajaran luhur, dan mempertemukan para resi dari penjuru kerajaan. Tapi ketenangan batinnya sendiri tidak pernah benar-benar pulih. Malam-malam masih dihantui bayangan wajah-wajah sahabat yang kini telah tiada, oleh keputusan-keputusan yang memaksanya menumpahkan darah orang-orang yang dulu memanggilnya saudara. Kadang, ia bangkit dari tidurnya dengan nafas berat, keringat, dingin membasahi keningnya. Di sudut kamarnya pohon maja masih berdiri, pahit seperti nasib seorang raja yang dipaksa memilih antara kerajaan dan cinta. Dan di akhir tahun itu, ketika hujan turun tanpa jeda, Raden Wijaya menulis di dinding hatinya satu kalimat. Kerajaan dibangun dari kemenangan tapi hanya bisa bertahan dengan pengampunan. Namun ia tahu, pengampunan pun ada batasnya. Karena terkadang, dalam menjaga Majapahit, ia harus menjadi bukan dirinya sendiri. Ia harus menjadi raja sepenuhnya, walau itu berarti menjadi asing bahkan bagi hatinya sendiri. Tahun-tahun berlalu namun waktu tak membawa kedamaian bagi hati Raden Wijaya. Ia telah duduk di atas takhta, memegang keris kerajaan dan mengenakan gelar agung sebagai Kertarajasa Jayawardana, penguasa pertama Majapahit. Namun semakin tinggi ia berada, semakin sunyi jalannya. Ia telah menundukkan lawan dari luar, namun musuh sejati ternyata bersarang di dalam. Di antara para pembantu setia, di balik tirai kamar permaisuri, dan bahkan di dalam benaknya sendiri yang tak pernah sepenuhnya bisa beristirahat. Malam-malamnya, kini diselubungi bisikan. Kadang terdengar suara Ranggalawe dari balik tirai, kadang suara Sora memanggil dari kejauhan, seolah para sahabat lama yang kini telah tiada masih menuntut keadilan. Wijaya sering terjaga, matanya memandang api lentera yang kecil. Nyalanya redup, seperti nyawanya yang mulai tergoyah oleh usia dan duka. Ia tahu, masa hidupnya tidak akan lama lagi. Dan dalam hati, ia sadar, Majapahit telah lahir, namun ia belum sempat melihatnya tumbuh dalam kedamaian. Di tengah kebimbangan itu muncul pula kabar aneh. Seorang peramal tua dari Lumajang datang ke istana, diundang oleh para resi karena mimpi-mimpi sang raja yang semakin mengguncang. Dalam nada lirih, peramal itu berkata bahwa garis hidup sang raja akan terputus dalam waktu dekat. Wijaya tak terkejut. Ia telah bersiap. Namun yang mengusik pikirannya bukan kematian, melainkan apa yang akan terjadi setelahnya. Ia menatap anak-anaknya, para putra yang masih terlalu muda untuk memikul beban kerajaan. Ia tahu, warisan Majapahit bisa lenyap seperti bayang-bayang saat mentari padam jika tidak dijaga dengan wasiat yang bijak. Maka ia memanggil para patih, para pendeta, dan permaisuri. Dalam balairung istana yang sunyi, ia menyampaikan pesan terakhirnya, agar Majapahit tetap utuh di bawah satu panji, agar darah tak lagi ditumpahkan oleh sesama, dan agar para ahli waris tidak menjadi musuh satu sama lain. Namun dunia tidak pernah sesederhana harapan. Diam-diam,
benih perebutan kekuasaan mulai tumbuh. Nambi yang kini memegang kendali administrasi kerajaan mulai memperkuat pengaruhnya. Mahapati Halayudha, tokoh licik yang selama ini menyusup di balik bayang-bayang, mulai memancing perselisihan antar pejabat istana. Ia tahu bahwa saat sang raja wafat, akan ada kekosongan yang bisa ia isi. Dan dalam sunyi, Halayudha mulai memutar, jaringannya menebar fitnah, memecah aliansi dan mengadu domba para pewaris takhta. Raden Wijaya meski lemah fisik masih tajam mata batinnya, ia mencium gelagat busuk itu. Maka dalam langkah terakhirnya sebagai raja, ia memerintahkan agar Halayudha dipanggil ke istana dan diadili. Tuduhan disampaikan, saksi-saksi dihadirkan, dan di hadapan para pejabat Majapahit, Halayudha terbukti menebar makar. Ia dihukum mati dengan keris milik sang raja sendiri, keris peninggalan Ken Arok yang kini menuntaskan darah pengkhianatan. Setelah itu, tak ada lagi yang perlu ia lakukan. Malam pun datang dan raja tua itu berbaring di ruang dalam istana. Ia memanggil putra sulungnya, Jayanegara, dan menggenggam tangannya lama. "Ingatlah," katanya lirih, "kekuasaan tanpa welas asih adalah pedang yang membunuh pemiliknya sendiri. Jadilah raja, tapi jangan lupa menjadi manusia." Dan pada malam yang tenang itu Raden Wijaya mengembuskan napas terakhir. Tak ada badai, tak ada gempa, hanya angin pelan yang menggeser tirai dan lentera yang padam dengan lembut. Majapahit kini ditinggalkan oleh pendirinya, lelaki yang pernah menjadi pelarian, lalu raja, lalu legenda. Keesokan harinya, rakyat berkabung. Abu sang raja dibawa ke Simping dan Sumberjati, di mana ia disemayamkan sebagai dewa. Dalam pemujaan Siwa Buddha, Wijaya dihormati sebagai Raja Dewa, dan Majapahit memasuki babak baru, babak panjang yang akan membawa Jawa pada kejayaannya, tapi juga pada luka-luka baru. Namun dalam setiap batu candi yang dibangun, dalam setiap parit dan sawah yang mengalirkan air, jejak Raden Wijaya tetap hidup. Ia bukan hanya pendiri Majapahit, tetapi pengingat bahwa kerajaan besar lahir dari luka, dari pengkhianatan, dari kesetiaan yang diuji, dan dari tekad seorang manusia yang memilih bangkit ketika semua pintu tertutup. Dan demikianlah kisah itu berjalan, tak selesai dengan kematian, karena nama Raden Wijaya akan terus menggema dalam setiap almanak, setiap kitab, dan setiap doa yang diucapkan oleh mereka yang ingin mengerti bahwa kejayaan tidak datang dari langit, tapi dari keberanian. Menempuh jalan pahit yang tak banyak dipilih. Setelah Raden Wijaya mangkat, Majapahit seolah menahan napas. Tak ada gemuruh jenderang, tak ada sorak kemenangan, hanya bisu panjang menyelimuti istana dan desa-desa yang pernah ia bangun dari tanah kosong dan sisa-sisa kehancuran. Raja pertama itu telah pergi, namun bayangannya masih merambat di sepanjang dinding kerajaan. Bayangan yang tak selalu teduh, tapi justru menjadi cermin tentang keberanian, kehati-hatian, dan pengorbanan. Jayanegara, putra mahkota yang masih muda, kini duduk di atas takhta yang terlalu besar untuk tubuh dan usianya. Ia mewarisi kerajaan yang dibangun di atas darah dan kesetiaan, tetapi juga diwarisi oleh rasa takut dan curiga. Raden Wijaya telah meninggalkan fondasi, namun bangunan besar yang bernama Majapahit itu belum selesai. Tugas besar masih menanti, menyatukan pulau-pulau, menaklukkan perpecahan batin dan merawat kesatuan yang rapuh. Namun tidak semua yang diwariskan bersifat kasat mata. Lebih dari sekadar tahta dan tanah, Raden Wijaya mewariskan pelajaran kepada para penerusnya bahwa seorang raja bukanlah dewa yang turun dari langit, melainkan manusia yang memilih untuk memikul beban dunia. Ia bukan tanpa celah, bukan tanpa keputusan yang menyakitkan, namun justru dari kelemahan itulah kekuatannya tumbuh. Ia mampu ragu, namun tak pernah berhenti melangkah. Ia dikhianati, namun tidak membiarkan kebencian menjadi pedomannya. Ia dihantui oleh masa lalu, namun tidak lari darinya. Waktu berjalan, dan sejarah mengalir seperti sungai yang tak bisa diputar kembali. Nama Raden Wijaya tetap tertulis di lembaran-lembaran lontar, di kidung para pujangga, dan dalam prasasti-prasasti batu yang berdiri membisu. Ia dikenang sebagai pendiri Majapahit, tapi lebih dari itu, ia dikenang sebagai penenun harapan di tengah reruntuhan Singhasari dan Kediri. Di tangan Wijaya,
Abu masa lalu bukan sekadar kenangan, tapi bahan untuk membangun kembali, lebih tinggi dan lebih kuat. Namun sejarah bukanlah puisi tanpa bayang. Para pewarisnya nanti akan bergulat dengan kekuasaan dan cinta, dengan darah dan pengkhianatan. Bahkan Majapahit sendiri, yang pernah menjulang ke langit sebagai kerajaan terbesar Nusantara, pada akhirnya pun akan runtuh. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena api dalam yang tak diredakan. Tapi saat itu terjadi, nama Raden Wijaya tetap akan bertahan sebagai akar. Ia adalah yang pertama, dan akar tak pernah mati. Ia tersembunyi di bawah tanah, mengikat bumi agar pohon tak tercerabut, meski daunnya gugur, satu persatu. Di kemudian hari, Pujangga menuliskan dalam Pararaton bahwa Raden Wijaya bukanlah raja biasa, melainkan pewaris Ken Arok, darah dari Dewa Brahma, dan api dari takdir yang membakar habis jalannya sendiri, demi menyalakan jalan bagi orang lain. Di antara semua Raja Majapahit, mungkin namanya tidak paling dielu-elukan, tidak semegah Hayam Wuruk, tidak seagung Gajah Mada. Namun tanpa Raden Wijaya, tak akan ada Majapahit yang agung itu. Tak akan ada Sumpah Palapa. Tak akan ada kidung tentang kejayaan yang menyatukan Nusantara. Dan malam, sebagaimana ia menjemput sang raja, terus berjalan. Tapi dalam setiap desir angin yang melewati hutan tarik, dalam suara air yang mengalir di sepanjang kali Brantas dan dalam nyala dupa di pura-pura tua, kisah tentang Raden Wijaya terus hidup. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia adalah bagian dari kita, dari tanah ini, dari luka dan harapan yang sama. Ia adalah lelaki yang berangkat sebagai pelarian lalu menjadi raja, dan kini ia abadi dalam bayang yang mengajarkan kita bahwa dari kehancuran bisa tumbuh kejayaan, asal ada yang cukup tabah untuk merangkai kembali puing-puingnya dengan tangan sendiri. Terima kasih telah menyusuri jejak sejarah bersama kami. Semoga kisah Raden Wijaya memberi makna, menggugah dan menyalakan kembali api cinta pada akar peradaban kita.